Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Walau belum memasuki tahun 2021 kawan-kawan, tapi rangkaian turnamen catur untuk tahun 2021 sudah dimulai. Tadi malam diawali dengan turnamen Skilling Open secara online yang diikuti oleh 16 pemain. Di video ini saya akan tampilkan permainan di babak pertama tadi malam antara Ian Nepomniachtchi melawan Magnus Carlsen. Partai penuh drama kawan-kawan, berakhir dengan langkah blunder atau slip mouse dari Magnus Carlsen. Seperti apakah permainan mereka? Di sini Ian Nepomniachtchi memegang putih mengawali permainan dengan pion E4. Magnus Carlsen membalasnya dengan pion E5. Kuda F3, kuda C6, gajah B5. Kita dapati permainan Spanyol atau Ruy Lopez. Dalam beberapa kali permainan kawan-kawan, Magnus Carlsen seringkali menggunakan variasi kuda F6 atau variasi dua kuda, atau juga bisa disebut dengan variasi tempo Berlin. Tapi kali ini Magnus Carlsen memakai variasi kuda E7, variasi Cosio Defense. Ide utama dari variasi ini yaitu untuk membackup kuda di C6 saat putih menginginkan variasi pertukaran gajah dan kuda, sehingga nantinya struktur pion tidak akan rusak. Kuda ini akan pukul balik gajah putih. Tapi masalahnya kawan-kawan, dengan menggunakan variasi ini, diagonal petak gelap bagi gajah hitam ini akan tertutup sementara oleh kuda di E7 ini. Ian Nepo melanjutkan kuda C3 dan Magnus Carlsen akhirnya membuka diagonal petak gelap, melangkahkan kuda ke G6, mempersilahkan gajah untuk pukul kuda C6 ini. Ian Nepo tidak pukul kuda, melangkahkan pion D4, langsung ingin bertarung di petak pusat. Pion E pukul pion D4, kuda pukul pion. Magnus Carlsen melanjutkan pengembangan gajah ke C5, memberi tekanan pada kuda D4. Sekaligus Magnus Carlsen mempersiapkan rajanya untuk segera rokade pendek. Kuda di backup dengan gajah di E3, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah. Hitam bisa saja untuk pukul gajah putih ini untuk menghilangkan ancaman bagi pionnya di G7. Tapi Magnus Carlsen tidak menghiraukan ancaman dari gajah putih ini, melangkahkan menterinya ke G5, membuat ancaman bagi pion putih di G2. Yang kemungkinan di langkah berikutnya akan diikuti langkah kuda ke F4 ataupun ke H4. Ian Nepo mengantisipasinya dengan pion G3 untuk mengontrol peta F4 serta peta H4. Carlsen pun pukul gajah, menteri pukul kuda, kuda ke E5 berencana memberikan ancaman skak dan garbuan pada menteri putih. Diantisipasi oleh Nepo menarik mundur gajah ke E2, kuda ke C6 mengancam menteri, menteri ke C4, pion D6. Magnus Carlsen membuka diagonal petak terang bagi gajahnya. Ian Nepo melangkahkan kuda ke D5. Ancamannya jelaskan kawan, ingin pukul pion C7 untuk skak raja dan menggarbu beteng. Memaksa Magnus Carlsen menarik mundur menterinya kembali ke D8 dan menteri putih ke C3 mengincar pion G7. Magnus Carlsen rokade pendek, Ian Nepo rokade panjang. Sampai langkah ke-15 ini kawan-kawan, saat kedua pemain rokade saling berlawanan, pastinya secepat mungkin kedua pemain akan memanfaatkan para pionnya di sayap menteri ataupun di sayap raja untuk membuat serangan badai pion. Kita lihat siapa yang lebih cepat kawan-kawan. Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya dengan menggeser beteng ke E8, mengincar pion E4, di backup dengan pion F3, gajah putih ke E6. Ide dari Magnus Carlsen ke depannya ingin mengeliminasi kuda D5 ini, karena posisi kuda D5 ini cukup kuat kawan-kawan, yang mungkin akan merepotkan bagi Magnus Carlsen. Sehingga setelah dipukul gajah nantinya akan memaksa beteng untuk pukul balik, karena tidak mungkin pion akan pukul balik, membuat beteng hitam akan pukul gajah di E2 ini. Dibalas oleh Ian Nepo, membuat ancamannya sendiri bagi Magnus Carlsen melangkahkan gajah ke B5, memaksa gajah mundur ke D7 dan pion H4. Lanjut Ian Nepo memulai serangan pion di sayap raja.
Sekaligus langkah ini untuk mengontrol peta G5 agar Menteri Hitam tidak melakukan skak di peta G5 ini. Begitu juga dengan Magnus Carlsen memulai serangannya di sayap Menteri dengan pion A6 mengancam gajah. Mungkin langkah terbaik bagi gajah ini mundur ke D3 ataupun mundur kembali ke E2. Tapi disayangkan di posisi seperti ini, Ian Nepo membuat langkah yang kurang akurat, melangkahkan gajah ke A4. Langkah ini membuat Magnus Carlsen mendapatkan tempo untuk menekan dengan pionnya di sayap Menteri, mendorong pion B5 mengancam gajah, gajah mundur ke B3 dan pion A5. Berniat menjebak gajah, Ian Nepo pun membuka ruang bagi gajahnya dengan pion A3. Dan Magnus Carlsen mendorong pion B4, membuat pengorbanan pion untuk membuka lajur A dan lajur B bagi kedua betengnya. Ian Nepo pukul pion B4, dipukul balik dengan pion A. Sekarang lajur A sudah terbuka bagi beteng hitam. Ian Nepo melanjutkan kuda pukul pion. Sekarang sementara Ian Nepo unggul 1 pion atas Carlsen. Carlsen melakukan pertukaran kuda, Menteri pukul balik kuda hitam, dan gajah ke E6. Setelah tadi kawan-kawan menukarkan kudanya, sekarang Magnus Carlsen mengajak bertukar gajah. Sepertinya Magnus Carlsen ingin segera bermain endgame. Seperti yang kalian ketahui, Magnus Carlsen sangat kuat dalam permainan endgame. Kali ini dia sangat percaya diri mengajak Ian Nepo bermain endgame di langkah ke-24. Tantangan diterima, gajah pukul gajah, dipukul balik dengan beteng, Menteri Putih ke C3. Pion H5 lanjut Carlsen memblokade pion H dan membuka ruang bagi rajanya. Ian Nepo melanjutkan pion B3, membuka kontrol atau akses bagi menterinya untuk membackup peta A1 dari kemungkinan beteng ke peta A1. Carlsen menggeser beteng ke G6 mengincar pion G3. Diantisipasi oleh Ian mendorong pion F4 membuka akses bagi menteri melindungi pion G3. Beteng hitam naik ke A6 mungkin mempersiapkan menteri ke peta A8 untuk kemudian mendorong betengnya ke peta A1. Diantisipasi oleh Ian Nepo melangkahkan raja ke B2. Beteng hitam kembali ke E6 mengincar pion E4 dilindungi dengan menteri di C4. Dan Magnus Carlsen melangkahkan atau memberikan serangan dengan menteri ke F6 skak. Jika di posisi seperti ini kawan-kawan, Menteri Putih mencoba memblokadenya di C3, hitam akan melanjutkan betengnya ke A2 skak. Tentu Putih akan kehilangan menteri. Ian Nepo menutupnya dengan pion C3. Beteng hitam kembali ke A8, beteng H digeser ke E1, menteri ke E7. Sepertinya kedepannya Magnus Carlsen akan menggeser betengnya ke lajur E untuk memberikan tekanan lebih pada pion E4. Tapi kita lihat saja kawan-kawan apa yang akan terjadi di langkah-langkah berikutnya dalam permainan endgame ini. Ian Nepo meresponnya dengan beteng naik ke D5 mengincar pion H5. Langkah ini mungkin terlihat bagus kawan-kawan untuk memberikan tekanan pada pion di H5 ini. Tapi langkah ini dimanfaatkan Magnus Carlsen dengan langkah kejutannya pion C6. Magnus Carlsen membuat trik pengorbanan pion. Apabila menteri pukul pion C6 ini kawan-kawan, hitam atau Magnus Carlsen akan melangkahkan menterinya ke A7, akan memberikan ancaman skak di peta A2, bisa juga ke peta F2. Tentu dengan variasi seperti ini kawan-kawan dapat dipastikan Putih akan mendapatkan masalah besar. Tapi di posisi seperti ini kawan-kawan, Ian Nepo tidak pukul pion C6 ini, menarik mundur betengnya ke D4. Jika di posisi seperti ini, kita meneruskan rencananya menggeser menteri ke A7, simpel saja Putih akan menggeser menterinya ke A4. Magnus Carlsen tidak melangkahkan menterinya ke A7, mendorong pion D5. Menteri Putih ke E2, Menteri Hitam ke A3 skak, Raja ke C2, Menteri ke A2 skak, Raja ke D3, dan Menteri pukul pion. Sekarang material kembali berimbang kawan-kawan.
Kira-kira dengan formasi atau struktur bidak-bidak seperti ini, siapakah yang lebih baik kawan-kawan? Saya rasa posisi hitam jauh lebih baik, karena dia mampu mengontrol dua lajur yang sudah terbuka ini. Melihat situasi seperti ini kawan-kawan, Ian Nepo melangkahkan menterinya ke C2, mengajak untuk bertukar menteri, menginginkan permainan tanpa menteri di langkah ke-38. Tapi tantangan ini ditolak oleh Magnus Carlsen, karena jelas kawan-kawan, di langkah berikutnya ini hitam mempunyai kesempatan untuk menyerang Raja Putih di peta B5. Akan tetapi sangat disayangkan di langkah ke-38 ini, Magnus Carlsen membuat kesalahan dengan mouse slip, melangkahkan menteri ke B4. Entah ini bisa disebut dengan blunder atau dengan mouse slip, tapi kenyataannya kawan-kawan tadi malam Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-38 sebelum menteri hitam dipukul dengan beteng atau dengan pion. Sebuah ironi terjadi kembali kawan-kawan setelah pada turnamen sebelumnya Magnus Carlsen kalah atas Ian Nepomniachtchi karena putus koneksi internetnya. Kali ini Magnus Carlsen kalah dengan Ian Nepo karena mouse slip. Sungguh disayangkan kawan-kawan, tapi itulah yang terjadi dan resiko pada permainan online. Dan itulah kawan-kawan permainan antara Ian Nepo melawan Magnus Carlsen di babak pertama turnamen Skilling Open Chess. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.